Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 November 2023. Kita memasuki bulan November, bulan yang penuh syukur dan penuh berkat untuk kita. Kemarin banyak orang merayakan Halloween, padahal yang dirayakan dalam Halloween adalah kepanjangan dari All Hallows Eve atau All Hallows Evening, yakni perayaan menjelang Hari Raya Orang Kudus yang kita rayakan hari ini atau yang disebut sebagai All Saints Day. Awalnya hari raya ini dirayakan di lingkungan Gereja Timur. Ajaran ini diwariskan sejak abad kedua oleh Santo Cyrillus dari Yerusalem yang mengatakan demikian. Kami menyebut mereka yang telah wafat, pertama-tama para patriark, para nabi, para martir, bahwa melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Lambat laun, Gereja Barat juga menghormati para kudus sebagaimana disebut oleh jemaat perdana sebagai persekutuan para kudus. Orang kudus menjadi pembawa dan perantara doa-doa kita di hadapan Tuhan. Paus Gregorius yang ketiga menetapkan hari raya semua orang kudus diperingati setiap tanggal 1 November. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika dibaptis, kita menyematkan nama-nama orang kudus di dalam nama kita. Bukan saya kira untuk sekedar keren-kerenan atau gagah-gagahan, namun supaya pribadi orang kudus tersebut yang namanya menempel dengan nama kita menjadi pelindung dalam hidup kita, dan kita diarahkan untuk meneladani kekudusan hidup mereka. Saudari-saudara, apakah saudara-saudari tahu perayaan juga riwayat dari hidup orang kudus yang menjadi nama baptis saudara-saudari sekalian? Saya nama baptisnya Christophorus. Artinya adalah yang membawa dan menggendong Yesus. Kisahnya dulu Christophorus pernah menyeberangi seorang anak. Ia yang badannya besar, namun ketika menggendong seorang anak menyeberangi sebuah sungai, ia keberatan dan ia bertanya, "Siapakah engkau?" Dan
Anak itu mengatakan, "Akulah Yesus." Wah, maka supaya kuat gendong Yesus, badan saya juga besar. Santo Kristoforus juga adalah santo pelindung para peziarah. Makanya saya suka ziarah. Dan Santo Kristoforus juga adalah pelindung pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Makanya dulu saya pernah ikut anggota geng motor, pernah mengalami kecelakaan dan diselamatkan berkat doa-doa Santo Kristoforus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Dikatakan bahwa Yohanes dalam kitab Wahyu telah melihat kumpulan orang kudus yang jumlahnya 144.000 orang dari keturunan Israel. Mengapa angkanya 144.000? Kenapa enggak 200.000 atau jutaan? Angka ini menarik untuk kita renungkan. Sebab di balik angka itu, Yohanes ingin menekankan dari 12 suku Israel dan dari 12 rasul Tuhan berbuah 1.000 kekudusan. Angka 1.000 adalah angka kesempurnaan menurut tradisi Yahudi. Maka jika dikalikan, hasilnya adalah 144.000. Namun lebih lanjut, Yohanes mengatakan kemudian dirinya melihat suatu kumpulan yang besar orang kudus yang tak terbilang jumlahnya, yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bangsa. Inilah harapan yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini, yakni untuk menjadi kudus sebagaimana para kudus adanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam ensiklik Gaudete et Exsultate, Bapa Suci mengajak kita untuk tidak takut menjadi kudus. Ada yang salah tangkap kalau menjadi kudus artinya orang yang gak punya dosa, orang yang selalu perkataannya benar, santun, saleh, suci. Kudus bukan sekedar kata-kata. Menjadi kudus dari kata Latin sanctitas, artinya adalah dipisahkan, yakni dipisahkan dari dunia ini untuk hidup sepenuhnya terarah dan berfokus pada Allah. Pribadi yang terarah pada Allah adalah pribadi yang bahagia. Sebagaimana dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, maka sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mengarahkan seluruh hidup ini pada Allah? Kalau demikian yang kita buat, pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.